Ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel punya kriteria bahwa yang dipilih Allah itu yang tampak baik dari luar, yang tampak kelihatan bagus dari luar. Karena juga mungkin dia terpengaruh dengan Saul ketika Saul terpilih. Kalian tahu ciri-ciri Saul? Saul itu teman-teman dikatakan satu kepala lebih tinggi dari bangsa Israel sebelum dia terpilih. Jadi seorang yang besar, tinggi. Dan ketika melihat Eliab, maka bagi Samuel merasa ini pun yang akan jadi raja Israel. Gagah. Samuel tidak tahu isi hati Tuhan. Samuel tidak tahu kriterianya Tuhan. Tuhan langsung intervensi, Tuhan langsung berbicara. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Seperti Saul contohnya. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita sama seperti dunia pada umumnya. Kita pengen melihat sesuatu menempati posisi tertentu yang makin bagus, makin terbaik. Karena kelihatannya itu dia memang pantas. Karena perawakannya. Kriterianya kalau dia punya skill yang mumpuni. Kalau dia seorang yang terkenal, populer. Kalau dia sering tampil. Dia layak jadi pemimpin. Penghiburan buat kita tuh kriteria Tuhan bukan itu. Tuhan tidak melihat fisik. Tuhan tidak melihat yang kelihatan. Tapi Tuhan melihat yang tidak kelihatan. Tuhan melihat hati. Bukankah kalau kita memilih pengurus Rokris teman-teman. Ada gak seperti ini? Dia suka tampil. Kepemimpinannya kelihatan bagus. Kalau dia ngomong itu tertata dengan baik. Kita pengen seperti itu. Jangankan Samuel, kita begitu teman-teman. Otomatis senang yang begitu. Kalau ingin Tuhan memanggil pengurus-pengurus Rokris, siswa-siswa. Dia tidak akan melihat apa yang di luar. Dia tidak akan melihat kehebatanmu. Waktu dia melihat Daud, maka dia melihat hati Daud. Emang seperti apa hatinya Daud? Apa enggak berlaku juga? Itu bukan berarti karena anugerah. Enggak, maksudnya Tuhan mau bilang begini. Hati Daud itu adalah hati yang ketika Tuhan mengatakan iya, maka ia menjawab iya. Waktu Tuhan mengatakan tidak, dia mengatakan tidak. Dia detak jantungnya sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan benci dosa, dia benci dosa. Dia punya relasi dengan Tuhan. Dia yang bergantung kepada Tuhan. Itulah Daud. Seorang yang menggantungkan diri. Bukan pada kekuatannya. Tetapi pada Tuhan. Teman-teman, waktu dia jatuh dalam dosa. Dia tetap datang kepada Tuhan. Hatinya tetap kembali kepada Tuhan. Tidak seperti Saul teman-teman. Waktu Saul jatuh ke dalam dosa dan tidak taat. Dia malah beralibi membela diri. Dia tidak mengaku dosanya. Apa maksudnya Tuhan melihat hati? Karena berbicara soal hati teman-teman itu menunjukkan siapa sesungguhnya orang itu.